Halo, halo guys. Halo teman-teman, gue Mirham. Sorry kalau misalkan kualitas videonya kurang bagus. Kali ini gue pengen bahas soal Allah dan love language-nya. Masalah yang dijawab oleh pembahasan gue ini adalah gue kemarin ngerasa bahwa ibadah gue itu kepada Allah kurang maksimal, banyak tidak sempurnanya, dan gue pengen makin sempurna gitu. Pengen lebih baik lagi. Dan gue melihat mungkin masalahnya itu karena rasa cinta gue itu masih belum sebaik itu. Orang-orang yang cinta banget sama Allah pastinya kan bakal melakukan yang terbaik juga buat Allah. Ya kita juga kalau misalkan ke pasangan yang kita cintai pasti bakal memberikan yang terbaik kan, yang seusaha kita, walaupun pemberian itu belum tentu jadi yang terbaik. Tapi kita berusaha dengan semaksimal mungkin gitu. Nah, gue pengen ibadah gue kepada Allah itu juga makin lebih baik lagi, makin maksimal lagi dengan cara menumbuhkan rasa cinta gue kepada Allah. Salah satu teori yang menarik kemarin untuk gue dalamin adalah tentang love language. Nah, gue kemarin dalamin dan menemukan bahwa salah satu pengemuka teorinya adalah Gary Chapman. Nah, gue baca bukunya, gue juga lihat review-review tentang love language dari pasangan-pasangan di YouTube, dan ngelihat kayak kayaknya bahasa kasih atau love language itu punya dampak yang bagus juga. Jadi kasusnya yang diangkat di bukunya Gary Chapman itu ada sepasang kekasih yang udah nikah udah lama, tapi cintanya tuh kayak menggebu-gebu di awal doang. Seiring waktu rasa cinta itu semakin memudar. Seiring waktu rasa cintanya tuh semakin memudar. Bukan karena gak saling mencintai. Jadi masing-masing suami dan si istri ini nyampein rasa cintanya, tapi masing-masing dari mereka juga gak ngerasa apa yang disampaikan itu adalah tanda cinta. Yang bikin gampang nih, contoh yang bikin gampang itu kayak emosi kita. Kalau lagi marah itu kan ada macam-macam ya. Orang ada yang marah itu malah diem. Nah, kalau misalkan dia diem gitu kan, ada aja orang yang ngelihat bahwa diem itu bukan marah gitu. Marah itu bentak-bentak. Akhirnya ketika dia ngelihat pasangannya tuh malah diem, dia nggak tahu kalau itu tuh marah. Nah, itu cinta juga gitu. Cinta ketika disampaikan itu nggak selalu dimaknai sebagai rasa cinta. Makanya Gary Chapman ini bikin pembagian 5 bahasa cinta. Harapannya itu supaya bisa ngebantu kita buat memaknai pasangan kita itu bahasa cintanya kayak gimana. Dan diri kita sendiri itu merasa dicintai kalau pakai bahasa cinta yang mana. Selain itu, Gary Chapman juga nyampein soal love tank. Jadi semua dari kita itu punya yang namanya love tank. Love tank itu ibaratkan tangki bensin. Jadi kalau misalkan kita pengen jalan naik motor, pengen nyala motornya, bahkan pengen jalannya itu kenceng, maka bensin motor itu harus ada. Jangan sampai habis. Harus ada terus, isi ulang terus. Jangan sampai habis. Dan perasaan dicintai di hati kita juga kayak bensin itu, bisa habis, bisa berkurang, maka harus selalu diisi ulang. Dengan cara apa? Dengan cara merasa dicintai oleh orang lain. Nah, dari situ kita bakal bisa mencintai juga dengan bahkan bisa lebih dalam lagi cinta kita ke orang lain. Nah, itu akhirnya di sini gue berpikir gitu kan. Berarti agar gue bisa mencintai Allah dan semakin dalam mencintainya, maka gue bisa dengan cara merasa dicintai oleh Allah gitu.
Kalau Allah pasti mencintai kita karena Allah sendiri menyampaikan, bahkan di surat Al-Fatihah yang kita baca di setiap sholat kan awalannya juga Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim gitu kan. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kasih sayangnya, cintanya itu selalu buat kita dan yang paling pertama gitu. Nah, dari situ artinya tinggal kitanya yang berusaha untuk memaknai semua yang ada dalam kehidupan kita itu sebagai tanda kasih sayang Allah. Nah, gue coba pakai teorinya Gary Chapman tadi dari 5 tanda cinta, 5 bahasa kasih. Gimana sih Allah itu nyampein bahasa kasihnya ke kita? Harapannya kita bisa memaknai dengan baik cintanya Allah. Mulai dari yang pertama, physical touch. Yang nggak mungkin ya Allah mewujudkan bentuk fisik untuk mencintai kita. Jadi kita bahas 4. Kita bahas yang pertama, word of affirmation. Word of affirmation itu kan kata-kata afirmatif, kata-kata penerimaan, kata-kata yang bikin kita semangat, kata-kata yang nggak menyakiti hati kita, kata-kata yang itu menunjukkan bahwa Allah itu mencintai kita. Kayak dari pasangan kita kan walaupun sebenarnya geli ya dengerin I love you atau geli untuk mengucapkan I love you, tapi kalau misalkan pasangan kita ngomong kayak gitu ke kita kan seneng juga, rasanya kayak beneran dicintai. Walaupun itu cuma bentuk dari kata-kata doang kan. Nah, selain itu kalau misalkan ditegur gitu kan oleh orang tua, kan kita pengennya juga disampaikannya dengan cara yang baik. Sebagai tanda bahwa orang tua kita tetap mencintai kita walaupun kita berbuat salah. Nah, Allah juga sebenarnya kayak gitu. Kita kan nggak bisa kayak Nabi Musa yang langsung dengerin kata-katanya Allah gitu. Nggak bisa ngobrol langsung sama Allah. Gimana sih Allah ngomong ke kita? Ya dari Al-Quran. Maka kalau kita merasa dicintai dengan kata-kata afirmatif, maka kita wajib buat baca Al-Quran. Dan nggak bisa Arabnya doang, harus sama artinya. Karena biar kita ngerasain apa sih, biar kita tahu apa sih yang Allah sampaikan ke kita. Dan kadang ayat-ayat itu kan ada yang sulit kita maknai, maka kita harus belajar tafsir atau dengerin ikut kajian tafsir. Dari situ kita bisa memaknai kata-kata Allah yang bisa jadi ketika kita dalamin itu ternyata kita merasakan gitu kan. Wah, Allah itu sayang banget ternyata ke kita. Bahkan negur kita aja dengan cara yang halus. Bahkan Allah itu nyampein semangat buat kita. Allah itu ngertiin kita gitu. Itu juga yang gue rasakan di kajian-kajian tadabbur. Bahkan waktu dengerin tafsir di YouTube, coba deh teman-teman cari tafsir Ad-Duha misalnya. Itu aja udah bikin nangis. Bahkan Umar bin Khattab kan bisa masuk Islam karena apa yang Allah sampaikan di Quran Surat Toha kan. Jadi penghayatan itu bisa kita rasakan lewat mendalami kata-katanya Allah, mendalami firman-Nya Allah di Al-Quran. Jadi wajib buat kita tiap hari belajar Al-Quran, baca artinya, dengerin tafsirnya. Itu penting banget. Selain kita juga baca Arabnya. Ada ayat-ayat Allah itu yang bilang, yang negur hambanya yang berdosa itu dengan kata, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, di ayat itu Allah kan enggak bilang gitu ke orang-orang yang udah berdosa itu, wahai orang-orang kafir. Kan enggak bilang gitu. Bilangnya, wahai hamba-hambaku. Tetap diterima sebagai hambanya gitu. Enggak dikatain kafir. Enggak disebut kafir. Terus Allah bilang yang telah menzalimi dirinya sendiri. Dan Allah ngerti gitu bahwa dia itu udah dizalimin dirinya sendiri, udah
bertindak berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri. Biasanya kan orang yang berdosa kan gitu ya, ngerasa kayak wah gue udah keterlaluan banget gitu kan, nggak pantas banget. Nah Allah nyampein iya paham gitu, Allah itu paham sama dia yang merasa bahwa dia udah berlebihan gitu. Tapi Allah masih menyebutnya hambanya. Yang kedua adalah quality time. Ada orang-orang yang itu dia ngerasa dicintai kalau misalkan si pasangannya atau orang tuanya itu meluangkan waktu buat dia. Pernah gak sih ini kalau misalkan anak-anak perantau ya, pasti orang tua itu ngomel-ngomel kalau misalkan kalian itu nggak telepon. Nah, ada tanda-tanda berarti orang tua kalian itu butuh quality time. Gitu. Pengen ada aktivitas bersama melalui teleponan itu. Atau ada pasangan yang dia tuh selalu pengen ada keluar palmingan gitu, makan bareng. Nah, itu berarti quality time. Pengen diperhatikan, pengen dianggap ada. Pengen ada waktu yang dimana cuma berdua. Cuma bersama orang-orang yang dicintai. Nah, kita juga ke Allah bisa jadi kayak gitu. Kita pengen ada waktu, tapi malah kita yang nggak ada waktu. Akhirnya kita nggak ngerasa dicintai. Padahal harusnya ya kita aja yang bikin waktu kan. Dan itu bisa kita lakukan dengan membagi waktu dengan Allah. Meluangkan waktu di malam hari misalkan. Waktu tadabur. Meluangkan waktu tahajud. Dan kalau misalkan gak bisa tahajud sebelum tidur, dan itu lampu misalkan udah digelapin, itu kita ngerasa habis sholat isya itu, atau habis sholat sunnah itu, qiyamul kita ngerasa cuman ada aku sama Allah gitu. Ya gak harus ngebayangin bahwa Allah itu berwujud ya, pokoknya aku sama Allah. Dan nyampein curhatan-curhatan masalah hidup kita, nyampein doa-doa harapan supaya Allah itu membantu kita. Dan kita harus belajar untuk merasa bahwa Allah itu mendengarkan kita, Allah itu melihat kita, Allah itu nemenin kita. Dan gak cuma di quality time itu ya, maksudnya gak cuma di waktu-waktu tertentu itu. Kapanpun sebenarnya kita bisa quality time sama Allah. Bahkan waktu kita kerja kan sebenarnya masih bisa masuk ibadah juga. Dan harus memulainya dengan bismillah. Bismillah itu kan artinya dengan nama Allah. Maksudnya kita membawa Allah sebagai saksi kita. Kita membawa Allah menjadi teman kita waktu kita bekerja itu. Gitu, jadi hadirkan rasa diawasi. Hadirkan rasa bukan cuma diawasi ya, tapi ditemenin sama Allah. Dilihat dan pasti dibantu kalau susah. Gitu. Dari situ quality time-nya bisa ada. Dan ketiga, yang gue mau gabung juga sekaligus sama yang keempat, act of service sama receiving gift. Tindakan pelayanan, gitu ya kalau bahasa Indonesianya, sama memberi atau menerima hadiah. Allah itu kan pasti ya memberi, gak mungkin gak memberi kan. Semua yang kita rasakan saat ini, semua yang bisa kita lihat, bisa kita cium, bisa kita sentuh, itu semuanya adalah nikmat Allah. Dan bahkan nikmat Allah gak terhitung. Jadi Allah itu udah pasti memberi ke kita, tapi kadang pemberian ini kita anggap sebagai pemberian doang, bukan sebagai tanda cinta. Buat teman-teman yang lebih ngerasa dicintai ketika dikasih hadiah, ketika dikasih bantuan-bantuan kecil, coba hayati lagi nikmat-nikmat yang udah Allah kasih ke kita setiap harinya sebagai tanda dari Allah, seakan-akan Allah itu bilang gitu, aku mencintai kamu. Ketika kita sentuh dada kita, ngerasa ada detak jantung,
anggap itu pesan dari Allah bahwa Allah itu mencintai kita karena kita masih diberikan waktu hidup oleh Allah. Ketika kita menghirup udara segar di kala keadaan lelah kita terhadap kesibukan dunia, helaan nafas itu yang kita rasakan membuat kita lega. Anggap seakan-akan Allah itu bilang, aku masih ngasih kesempatan buat kamu karena aku mencintai kamu, karena aku percaya sama kamu. Ketika kita menghadapi masalah-masalah hidup, nggak tahu gimana jalan keluarnya, dan ternyata tiba-tiba ada jalan keluar, ya dari mana lagi? Kita harus hayati itu sebagai tanda cinta dari Allah, bahwa Allah nggak mungkin ninggalin kamu. Allah nggak mungkin ninggalin kita, Allah pasti bantu kita. Allah pasti memberikan act of service ke kita. Allah pasti akan giving gift ke kita. Dan kita juga bisa ya giving gift ke Allah. Ya walaupun hadiah itu nggak langsung ke Allah ya. Allah. Tapi Allah nerima hadiah-hadiah itu. Contohnya kurban. Kurban kan diniatkan ya untuk Allah. Tapi nanti dibagiin ke masyarakat. Sedekah juga gitu. Dibagiin ke masjid, dibagiin ke masyarakat yang membutuhkan. Tapi diniatkan untuk Allah. Dan Allah menerima itu. Bahkan ada cerita ya dulu sahabat Nabi yang gak punya apa-apa, bingung mau ngasih apa ya di jalan Allah. Dia cuma doa doang. Dan doanya itu diterima sama Allah. Jadi Allah akan menerima hadiah apapun dari kita, tanda balas cinta apapun dari kita. Dan dari situ harusnya kita bisa merasa bahwa ternyata Allah menerima kita dan membuat kita semakin mencintai Allah gitu. Jadi itu kalau misalkan dilihat dari love language, itu cinta-cintanya Allah, yang artinya kita pertama harus senantiasa baca Al-Quran, selain Arabnya baca artinya, dengerin tafsirnya juga atau belajar tafsirnya. Kedua itu kita harus membagi waktu sama Allah. Jangan sibuk, jangan sampai kita bilang ya Allah maaf aku sibuk. Luangkan waktu dimana kita bisa curhat sama Allah. Ketiga, kita harus selalu bersyukur, menghayati kembali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, jalan-jalan yang gak terduga yang Allah berikan. Nah, kalau bisa ini jadi rutinitas sehingga love tank kita, rasa dicintai oleh Allah yang ada pada kita itu bisa terus bertumbuh dan bikin kita makin kencang lagi ibadahnya, bikin kita merasa lebih bahagia juga dalam kehidupan. Ya siapa sih yang gak bahagia dicintai, apalagi dicintai oleh penciptanya sendiri. Jadi gitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.